Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa lana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amatana bi asrarih. Bismillahirrahmanirrahim. Di Sahifah 59. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kurung kullama ada kulluma biasanya pakai ka. Kullama takunul walidatul ilahiyatu illa berhutata. Kullama takunu sidik banget, jarang sekali apa al-walidatu pira-pira warid itu sebuah keistimewaan pemberian Allah yang datang di hati seorang hamba pilihan. Al-ilahiyatu kang bangsa pangeran, perkara sing teka sing bangsa kepengenanan. Kola tegese sidik apa husuluha hasile waridan illa babutatan kejaba ngaget, kejaba mendadak. Bi ghairu mabghatatin tegese ora ngaget. Wal muradu taikaten karepaken murad itu maknanya sesuatu yang dimaksud, yang dikehendaki. Biha kelawan waridat iku al-ulumul wahabiyatu biro-biro ilmu kang bangsa peparing. Ilmu sing bangsa peparing ya ilmu kabeh peparing. Tapi kan ono ilmu sing oleh didapat itu lantaran belajar. Tapi nek ulumul wahabiyah itu ilmu yang modelnya kayak warid tahu-tahu ada. Wal asrar lan pira-pira siri atau rahasia. Al irfaniyatu kal bangsa kemakrifatan. Allati asrarul ma'rifah yatahaffal kang paring sapa Allahu Gusti Allah biha kelawan Allah aurat ae allati aurat ibadahu ing pira-pira kawulan Allah wala takunu lan ora ana apa warid apa aurat fil ghalibi ing dalam kaprai, ing dalam kebiasaan iku ila baghdatan kejaba kaget ai fajatan tegese ngaget min ghairi isti'adatin saking tanpa cawis-cawis atau persiapan laha maring aurat bi ibadatin kelawan ibadah min sholatin nyatane sholat saking sholat wasiyamin lan poso wa ghairi halan liyane siyam sholat ibadah wa ghairi hima lan liyane karone sholat lan poso li alla yad'iha supaya ora ngaku-ngaku ing Allah
sapa al-abdu kawula ai yarawna tegese weruh sapa ibad sapa al-ibad abdu sapa al-ibad pira-pira kamu weruh utawa dikotakan sapa al-ibad annahum ing satemene al-ibad iku ahlun ahli wong kang duweni ahli laha maring aurat biwujudil isti'dadi kelawan wujude persiapan atau cawis-cawis laha maring waridan bil ijtihadi kelawan ijtihad oleh teman-teman nih ijtihad itu teman-teman nih sungguh-sungguh serius fokus fil aurati dalam pira-pira wirite wal ibadah lan pira-pira ibadah tamasukan krono cecekelan krono kegantungan krono ngandilake mengandalkan binahwi qolihi kelawan sepadane dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawe Nabi iki tiga alasan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbuhu wala yazalu lan ora mari-mari ora kingsir sapa abdi kawula ingsun iku yataqarrabu keparek ngeparek sapa abdi ilayya maring ingsun Gusti Allah binawafil iklan pura-pura ibadah sunat nafilah atau nawafil itu ibadah sunat kata ukhibahu sehingga demen sapa ingsun ing abdi wa ghafalulan padha lali sapa abdi ibad an qawli himmatihim saking anane sejane ibad ikut muta'allaqun den gantungake bidal akhirati kelawan kampung akhirat labihi ora kelawan Allah fala taksulu mongko ora kasin lahum tetwene ibad apa ma'rifatuhu ma'rifat ing Allah al-khasyatu kang tertentu wali awwala waridatun lan ora teko apa pira-pira warid al-ilahiyatu kang bangsa kepemiranan wa khasiluhu utawi khasile gunem kalam yo pembahasan ini gini loh khasile pembahasan iku anal waridati setuhune pira-pira perkara ken teko waridat maknane pira-pira perkara sing teko ning ati iku hidayan rupa peparing rupa peparing minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala wa manahun lan peparing tegese peparing manahun binahun peparing minakun lan peparing minhu saking Allah fala taksulu mongko ora hasil apa waridat aqibal ibadati ing dalam sause pira-pira ibadah as-sadiqati kang temen kang serius wa bi faurihalan kelawan temuline ibadah temuli iki segera biforiha lan kelawan menyegerakan ibadah bal taksulu balik hasil apa waridat ba'da dalika ing dalam sa'use mengkono ibadat bagtatan kelawan naget wa khusuluha utawi khasri waridat aqibal ibadati ing dalam aqibal ibadati ya ing dalam sause pira-pira ibadah iku nadirun longko qalilun tur sithik
Titik. Sampai di situ hikmah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan. Ini perlu dipahami dulu berkenaan dengan apa itu waridat. Warid jama'i waridat. Waridat jamak mana salib. Ini waridat. Yang perlu dipahami dulu warid itu apa sih? Warid itu sebuah rasa dalam hati, anggap aja sebagaimana petunjuk. Kalau di sini disebut adalah al-ulumul wahabiyuh wal asrarul al-faniyah. Al-ulumul wahabiyatu wal asrarul faniyah. Jadi ilmu-ilmu sing bangsa peparing, ilmu yang memang datang begitu saja dari Allah tanpa didahului dengan belajar atau sebab-sebab lain, tidak ada. Termasuk rahasia-rahasia kemakrifatan, tahu-tahu ada begitu saja. Sebagaimana contoh, ini contoh tadi, tidak seperti itu, nama contoh aja. Anak yang di kandungan itu kan ya memang belum bisa apa-apa, ya belum belajar bisa. Di situ sudah dalam penjagaan dan pengawasan Allah. Ya, mulai dari iso ambekan kekombi, terus meresap makanannya dari mana. Itu semua petunjuk ke pangeran. Begitu lahir bocot ya hidungnya ya wis bolong, telinganya ya wis bolong, matanya ya wis suwek. Nah, tahu-tahu lama-lama bisa mengenal dan seterusnya tanpa melalui sebab-sebab belajar dan sebagainya. Itu semua kalau di atas dulu disebut ilmu daruri, ilmu pasti, ilmu yang memang ada dengan sendirinya. Dengan kata lain ya ilmu wahabiyah itu peparing langsung begitu. Itu waridat. Jadi tahu-tahu di dalam diri kok langsung negatif terentak. Nah, waridat ini biasanya selalu berbentuk hal yang baik. Tentu ini yang kita baca sebagaimana peparing Allah anugerah. Beda dengan khotir. Khotir itu terentak. Ya memang semua ada di hati rasain. Tahu-tahu kita gerentak mau melakukan ini, hendak melakukan itu dan sebagainya, itu terentak khotir. Dan itu bisa jadi dari malaikat, ya ilham, bisa juga dari setan, habis namanya was-was. Ini kalau terentak ya. Tapi kalau warid ini murni dari Allah, dan tentu bagi hambanya yang dipilih. Dan di sini diterangkan kullama takunul waridat. Berarti setelah kita tahu apa itu warid, jadi warid itu sesuatu yang tiba-tiba ada pada hati kita. Itu langsung dikatakan langsung oleh Allah. Itu kalau wirid. Nah, wirid itu mana? Wirid itu ya wiridan, sesuatu yang dilaksanakan, diamalkan terus menerus dengan jumlah target segitu, waktunya segitu, dalam kondisi apapun selalu segitu. Itu namanya wirid. Dan dilakukan sudah bertahun-tahun. Kalau masih sifatnya 1 bulan sekali atau mungkin sebulan turut-turut, nanti setelah itu kendor lagi, itu belum wirid namanya. Itu masih bacaan biasa. Padahal disinggung dalam hadis Jawa
makalah man laysa lahu wirdun wa huwa kitun. Gimana sudah ada. Jadi barang siapa yang tidak mempunyai jatah wirid, ya seperti karo saudara tua itu, kitun ini maknanya saya senangnya disampaikan, terus disinggung sampai segitu. Makanya kita harus punya jatah wirid. Kalau kita sidik nggak masalah. Makanya termasuk sambungan di keterangan yang ihya yang begitu. Sebuah mukasabah, tingkatan kemakrifatan dan sebagainya, itu tidak serta-merta bisa datang gitu saja tanpa ada mikir. Gitu. Ternyata kuncinya dipikir, ya, kebuka ayatnya. Nah, bicara tentang wahid ini beda, karena di sini disebutkan sedikit sekali wirid itu, wirid bangsa ilahiyah itu datang kecuali secara tiba-tiba. Artinya tidak bisa diupayakan, tidak bisa pula diminta. Benar. Kenapa kok demikian? Alasannya li'alla yatluha ibad biwujudil istidad. Agar seseorang tidak mengaku-ngaku terhadap warid itu mau, dengan alasan dia telah mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin dengan kencenglah ibadah, nambah target dikiri, mungkin posole, sehingga seakan dia mengaku mendapat warid itu bang. Dan yang begini ini nggak boleh, meskipun toh memang kita lagi kenceng-kenceng ibadah, lagi kenceng-kenceng niat untuk bertakaruf. Jadi andaikan itu terjadi, umpamanya ada rasa tiba-tiba merasa lebih nyaman dari sebelumnya, yang semula nggak ikhlas ini lolos ikhlas banget, semula susah khusyuk ternyata ini khusyuk banget, ya semula berhati ini mulak balik ya, hati kadang isuk lu ringeh kadang halus biar apa ya hati. Maksudnya satu saat kita gampang tersentuh setiap kali menyaksikan kehidupan di sekeliling. Tapi di sisi lain kadang-kala hati ini kayak ringeh. Ketemu uang lu di sini mau sudon. Ngono kan ya jenenge hati kan mulai balik. Nah, ini tiba-tiba kok hati kok bersih, enak, nyaman. Setiap orang kita respon dengan baik. Sampai ya kita pandang segi makrifate gitu. Iki kabeh ya takdir pangeran sing ngatur kono kabeh. Ya sampai segitu-gitunya hati kita ketika dunia halus. Masa menunggui ya tak? Kita tidak boleh serta-merta terus menganggap oh iki mungkin efek dari aku ibadah, iki mungkin dari ya hikmah dari bikinku setiap malam agak kenceng. Ini nggak boleh, tidak boleh sama sekali, meskipun berdasarkan hadis Nabi ini. Karena ada hadis Nabi, la yazalu abdi yatafarraqu ilayya binawafil qadam itu. Nah, seorang hamba yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada dengan ibadah-ibadah sunat, bikin baca Quran, puasa Senin Kemis, apa lah, bikin sing sunat, ya, sehingga aku mencintainya. Ini hadis Nabi ini. Hadis ini ternyata tidak bisa serta-merta dijadikan dalil bahwa orang menganggap apa yang datang di hati itu sebagai reaksi dari usahanya. Seakan-akan Gusti Allah ki ora paring nek urung
kayak usaha gitu. Ini seakan-akan Allah paling ini mereka kayak usaha gitu. Ini yang begitu. Sehingga oleh meskipun itu hal-hal yang mungkin di luar nalar, orang yang semula boleh rapati mati, akhirnya tiba-tiba mau mati banget, omongannya mulai ngedas kabeh, mau nambah wong yo manjur kabeh, ngomong sama jadi kenyataan. Itu bisa jadi, Gusti Allah memilih. Tapi itu terjadi ya mau sebatas itu, nggak bisa diusahakan secara tiba-tiba. Sebagaimana banyak dialami oleh para telasih para wali, dianggapnya wali kan sendiri dari karomah, sesuatu yang luar biasa di luar nalar yang terjadi pada diri seorang wali, itu namanya karomah. Makanya disebut baghdatan, dengan tiba-tiba. Itu kadang seorang wali yang bersangkutan itu saja nggak tahu, nggak tahu. Ya. Justru kalau tahu itu nanti justru dia mau ada anggapan kepemilikan. Oh, ya ini karamahku nih. Iku berkat aku ngamal hisib iki. Nah, akhirnya dan ujung-ujungnya nanti seperti keterangan di awalnya ya, yaitu iktimat alal amal, yaitu mengandalkan amalan. Ini tentu kita akan terjebak di situ nanti, dan itu tidak boleh. Karena bagaimanapun, ya, kadang kebanyakan ya, kata wa ghafalu an qawli himmatihim muta'allaqun bidaril akhirah. Dia tidak sadar bahwa upaya-upaya ibadah itu mau sehubungan dengan urusan akhirat, tidak hubungan dengan Gusti Allah. Mungkin ya krono pingin selamat ke neraka, mungkin ya pingin mendapatkan nikmat swarga, nek wis ngono itu swarga sing dhuwur bisa, eling-eling nikmat swarga kaya ngono kae dan seterusnya. Dia nggak ingat, nggak sadar bahwa niatnya masih sekelumit di situ, tidak semata-mata karena Allah. Dan ini juga sering saya sampaikan bahwa anggap saja ketika kita sowan jadi pangeran iki ya ada perlu rindu sayang kepingin ketemu banget, benar ya, tuan rumah. Kalau ketika kita masuk rumah dipersilahkan lalu disuguhi berbagai macam menu makanan yang lezat-lezat, kemudian kita asik hanya menikmati itu, sementara kita belum ketemu tuannya, empunya, ya kan? Maka nikmatnya ya sebatas itu. Yes, menunjukkan tujuanmu ya berbumi. Lah ibadah kan ingin bidadari toh, ya oke tiga ini. Itu toh. Padahal diterangkan bahwa puncak nikmat swarga. Nikmat swarga wis gak kalah nikmatnya. Iku jane puncaknya mana? Puncaknya nikmat swarga toh ketemu Allah. Nek wis ketemu tuan rumahnya, berbagai macam menu yang lezat-lezat itu enggak ada artinya sudah. Wis suwe ra ketemu, saking pengin ketemu kayak kita butuh sekali pengin ketemu. Disuguhi pirang-pirang ya dinikmati lah. Tapi ningati tetap jane rasa kurang, ada yang kurang. Belum ketemu tuan rumahnya. Iki nek wong tujuan murni di situ kan ya ngono rasane dapat mesti ngono. Beto nek tujuannya mau sekitar makanan, nikmat iya, akhirnya mau terus sakmono juga. Jadi wa ghafalu an qawlihibatin muta'allaqun bidaril akhirah. Dia mereka lupa bahwa ibadahnya selama ini masih sangat kental dengan urusan akhirat toh. Padahal kita selama ini ya ngaji lah, pokoknya butuh lagi ngaji ya urusan akhirat kan, menurut sedangkan seorang murid pun tidak begitu kan. Murid itu orang yang menghendaki akhirat, ya Gusti Allah maksudnya.
Benar. Jadi fala tahsulu lahum ma'rifatul khas wala waridatul ilahiyah, maka bagi orang begini ini nggak akan mungkin mendapatkan warid. Kalau telah ada terjadi sesuatu yang mungkin di luar nalar, negatif, tiba-tiba ada kehebatan, keistimewaan, anugerah dari Allah, itu tidak semata-mata warid, ya, bisa jadi itu istidrak dan sebagainya. Yang jelas sebuah pemberian Allah di dalam hati, entah itu ilmu, tahu ini dibuka oleh pengiran, itu namanya warid. Yang demikian itu yang jelas mungkin datangnya secara tiba-tiba, tidak didahului dengan upaya ibadah-ibadah pendekatan diri, tidak ada. Kalau selama ini ada bentuk ibadah dan sebagainya, itu pun tidak menyebabkan turunnya warid. Menurut Dawes, kalau telah ada warid yang datang, itu memang murni pemberian Allah, bukan karena upayamu meneliti. Ya, menurut ya, supaya kita nggak terjebak dari dalam hikmah ihtimadul amal. Ya, contohnya wong sing terlalu mengandalkan amal, itu cirinya ngono ki, Pak. Nek pas donge tumomo ibadahnya tumonanan. Tapi nek ketika dia pas kepleset mendapatkan kesalahan atau melakukan sebuah dosa, maka tandanya gini, harapan akan rahmat Allah berkurang. Itu dulu. Contohnya gini, di saat kita melakukan sebuah amalan, entah itu surat Fatihah, surat Yasin, kabar atau apa. Selama ini janji Allah dipenuhi. Sapa wong sing maca iki diberi lancar, dilancar. Suatu saat dia baca itu, tapi di sisi lain dia melakukan dosa. Entah dosa meninggal jamaah, atau mungkin carry sholat, atau mungkin macam-macam lah. Nah, jelas di hati ada rasa kurang berharap, meskipun dia tetap baca Waqiah. Pagi malam tadi kita tetap baca Waqiah, tapi siangnya dia melakukan kesalahan. Akhirnya rasa berharap rahmati Allah berkurang juga. Iku tondone nek iku mengadakan amal gimana? Berkurangnya rasa berharap akan rahmat Allah di saat terjadi kesalahan. Iku ciri nih tondone wong nek mengadakan amal. Ngono gimana? Nah terus piye? Enek kesalahan utawa enek kesalahan, ngamalno suatu amalan atau tidak, harapan akan rahmat itu tetap. Ini perintahnya gitu. Termasuk di sisi lain diimbangi dengan takut, khauf. Antara rojak dan khauf itu harus seimbang. Satu sisi tetap berharap rahmat Allah, satu sisi juga tetap ada rasa takut, ada khawatir, cocok suatu gak tompo, cocok suatu dia ada kesalahan, mungkin kurang khusyuk, kurang apa. Jadi seimbang. Untuk menghilangi rasa i'timadul ala amal. I'timadul. Oke, saya kira demikian, mungkin kurang lebihnya apa. Kita untuk sampai di waman doa tahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.